Nah sebenarnya ya, kita kembali lagi bahwa ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ini sekali lagi bukan menunjukkan Yesus itu bukan Allah. Kenapa? Ini sebenarnya Yesus berkata bahwa kalau Bapa tidak ada, maka dirinya pun tidak ada. Maka Sang Firman pun tidak ada. Bagaimana mungkin Sang Firman itu ada kalau Bapa tidak ada? Kalau Sang Firman atau Yesus Kristus itu tidak ada, bagaimana mungkin Yesus Kristus bisa berbuat apa-apa? Itu adalah muaranya. Jadi muaranya adalah kepercayaan atau iman orang Israel, Yahudi itu kepada Bapa yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Ya, makanya Yesus Kristus berkata bahwa iblislah bapamu kepada orang-orang Yahudi ketika itu, kepada ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Mereka tidak kenal Bapa yang mengutus Yesus. Pengetahuan mereka salah. Pengenalan mereka salah. Lagi pula ya, di ayat ke-30, ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, itu akan saya bacakan di dalam bahasa Yunani-nya ya. Kita perhatikan. Houdunamai hego poien ap hemautou. Hemautou di sana menggunakan gramatikal genitif atau kepunyaan atau kepemilikan. Ya, jadi artinya Yesus mengatakan bahwa dengan dirinya saat itu yang memakai jasmani manusia, yang memiliki jiwa manusia ketika dia lahir ke dunia, dia tidak dapat berbuat apa-apa kalau Bapa yang mengutusnya itu tidak memerintahkannya. Tapi ingat, Yesus juga nanti bangkit dan naik ke surga. Dia menempaskan natur manusianya. Dia naik ke surga, duduk sebelah Bapa. Ya, saat itulah Yesus kembali ya memiliki atau memakai kemahakuasaannya. Dan puncaknya ketika Yesus memerintah kembali nanti di akhir zaman, itulah puncak. Kita bisa melihat bagaimana Yesus yang memakai keilahiannya sepenuhnya. Tetapi apakah artinya Sang Firman atau Yesus itu bukan atau setara dengan Bapa? Tentu tidak. Makanya di ayat ke-21 ya, itu membuktikan bahwa Yesus itu menyatakan dirinya dengan Bapa. Ya, ketika di ayat 21 Yesus berkata, dia menyaksikan bagaimana Bapa itu berkuasa menghidupkan orang mati. Maka anak pun, maka Yesus pun berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Ini disebut dengan kalimat atau frasa majemuk yang setara di dalam gramatika bahasa Yunani. Makanya ya ketika tadi Yesus memakai sifat atau natur kemanusiaannya, dia mau tunduk kepada Bapaknya. Dia menyerahkan fungsi untuk mengutus dirinya kepada Bapaknya, dan Bapa juga menyerahkan fungsi untuk yang diutus itu kepada Yesus Kristus. Ini namanya kesepakatan ilahi. Ini berbeda dengan kesepakatan manusia biasa di atas atau beyond human. Ya, ini kesepakatan ilahi. Bapa yang mengutus, Yesus yang diutus. Sebenarnya Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat ke-24 bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, ya maka kamu akan mati dalam dosamu. Nah, saya tanya, ini sebenarnya Zuma tidak akan tahu ini. Siapa dia yang maksud di sana? Kalau ini ditujukan kepada Mihana, ya saya yakin akan jatuh karena Mihana menganggap bahwa Bapa dan Yesus adalah pribadi yang sama. Ya. Dan tidak mungkin Bapa dan Yesus adalah pribadi yang sama. Karena di situ Yesus dan Bapaknya Yesus sedang menyatakan dirinya adalah berbeda dengan Bapa. Tapi kalau ditanyakan kepada orang yang menganut Tritunggal, bisa dijelaskan bahwa dia di sana adalah pribadi Yahweh. Hakikat dari Yahweh yaitu Bapa dan Yesus Kristus. Di dalam Keluaran 3 ayat 14, ya Yahweh berkata, akulah aku. Ehye atau ego emi hoon. Itu yang dipakai oleh Yesus ketika dia dalam Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ego emi hoon. Ya, Yesaya 52 ayat 6, ya saya baca, sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia, ego eimi, lagi-lagi, yang berbicara. Jadi nama Tuhan yang dikenal oleh Kristen, Tuhan yang memperkenalkan dirinya itu punya nama, punya identitas, punya karakter. Dia bukan hanya sekedar dikenal Allah saja atau yang disembah. Al-ilah itu yang disembah, itu gelar, bukan nama. Ya, jadi saya tidak percaya Allah Swat itu adalah nama, ya itu gelar. Tapi Kristen punya identitas untuk Tuhan, menyebut Tuhannya. Dia tahu bagaimana memanggil Tuhan. Yahweh, Yesus, Yesua Masiah. Ya, jadi hanya Yesus saja yang berani menggunakan hego eimi atau ehyasir ehye ini. Ya, mungkin malaikat Gabriel pernah bilang di dalam Lukas, hego eimi Gabriel, aku adalah malaikat Gabriel. Ego eimi, Petrus pernah bilang, ego eimi hon ztt, aku adalah orang yang kamu cari.
Tapi hanya Yesus yang bilang bahwa sebelum Abraham jadi, aku ada, ego eimi. Ya, jadi hanya Yesus yang berani menggunakan subjek ego eimi, tidak ditambahkan dengan subjek-subjek yang lain atau keterangan yang lain. Ya, cukup ego eimi. Orang Yahudi tahu bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah Sang Ilahi. Makanya Yesus di sana dilempari. Ya, itu respon orang Yahudi. Nah, ini tidak akan diketahui oleh Zuma, tidak akan diketahui oleh Mikana, oleh orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena kita bukan orang Yahudi. Ya, yang tahu hanya orang Yahudi dan Yesus ketika itu yang berkomunikasi. Tentu saja Yesus tahu. Ya, ini saya ibaratkan begini. Misalkan Pak Jokowi, presiden kita, dia datang menemui Anda, orang Indonesia. Dia datang belusukan, ya, ke warga. Apakah ketika dia bertemu muka dengan muka, dia harus mengatakan seperti ini, ini aku loh Presiden Jokowi, perkenalkan. Kan bodoh. Ya langsung aja, apa kabar? Selamat pagi. Apa kabar? Halo. Itu sudah cukup mewakili bahwa dia ini adalah Jokowi yang sedang menyapa Anda. Ya, Yesus juga demikian ketika bilang, ego eimi, akulah dia. Dia tahu, mereka orang Yahudi tahu, oh ini dia sedang membicarakan tentang Yahweh yang ketika itu memperkenalkan dirinya dengan Musa. Ya makanya dia dilempari. Ya, jadi sobat Sarangku, makanya ini saya mengingatkan lagi, memang Yesus sendiri sudah berkata di dalam Markus 13 ayat 6 bahwa nanti ketika akhir zaman akan banyak orang atau penyesat yang menggunakan namaku, nama Yesus. Siapa dia? Akulah dia, dikatakan di ayat itu. Ego eimi. Ya, ini akan banyak. Dan sekali lagi, ini konten yang saya buat bukan untuk menjelekan oneness atau memisah-misahkan, memecah belah, tapi saya gunakan ini untuk mengingatkan bahwa sebelum kita berdebat, debat kusir gitu ya, ayo belajar dulu, persiapkan dengan matang ya, supaya jangan asal ngoceh aja.